yukhsha syarruh, muridul akhirah itu bisa diharapkan khairnya, kebaikannya, rahmahnya, sedekahnya, perhatiannya, yurja khairu. Wala yukhsha syarruh, tidak ada khawatir ini bahaya, ini akan merugikan aku, akan menghancurkan, akan menyiksa aku, tidak ada. Muridul akhirah, orang merasa aman sama dia. Sehingga wala yu'dhi man adha wala yajfu man jafa, dia tidak mengganggu orang ganggu dia, orang ganggu dia nggak diganggu. Orang yang menjauh dia, bahasa Jawanya siwa, nggak nyapa sama dia, dia tetap berbuat baik. Bikin framing ini nggak mau diskusi. Universitas mana yang mau menjadi tuan rumah untuk diskusi nasab saya dengan Rabita Alawiyah? Tepuk tangan. Siapkan segala sesuatu yang harus disiapkan untuk terjadinya diskusi nasab antara saya dan Rabita Alawiyah, dengan syarat tempatnya yaitu di kampus, dihadiri oleh para pakar sejarah, dihadiri oleh orang-orang pinter. Nggak usah ada pendukung saya, nggak usah ada pendukung Mbak Lawi. Ya, cocok. Hanya orang-orang pinter, doktor, profesor. Silakan di situ Mbak Lawi, siapa yang mau jadikan wakil, mau 1, 2, 3, 20, silakan, saya sendirian. Ini bisa disampaikan dan ini kalimat saya, ini bisa dijadikan pegangan kalau saya tidak mau. Ini jangan framing lagi. Ayo kita ajakkan diskusi Kimat tidak pernah datang bagaimana? Ente yang gak mau datang, cuma ente bikin framing aneh gak mau datang, begitu yang bener. Itu di Banten, yang di Banten ya aneh itu dapat screenshot dari panitia nih, dari Rabita Alawiyah sudah mengatakan aneh nggak mau datang dan aneh nggak mau utus wakil, ini berikan kepada saya. Ya udah, kalau nggak mau datang, nggak ngutus wakil, saya nggak mau datang. Karena di sana gimana kita ini katanya kan udah nyari dana, banyak orang yang udah ngasih duit. Kiai, kalau misalnya ini tidak terjadi kita malu, kata panitia. Ya udah, kita bikin aja tuh apa namanya, humor-humoran wakil-wakil kita yang hadir di sana itu tidak mewakili Ba'alwi. Hanif Alatas itu mewakili diri sendiri dan dia menyatakan itu di dalam debat itu bahwa kami tidak mewakili Rabita. Kenapa mereka tidak berani mewakili Rabita? Karena kalau mewakili Rabita, kalau kalah nanti udah beres tuh urusan. Kemarin juga itu di Rabita Alawiyah mengadakan acara diskusi. Katanya saya diundang nggak mau datang. Kenapa itu saya nggak mau datang? Tanggal 7 September. Karena sebenarnya mereka diundang dulu oleh kita, bukan oleh kita, oleh Universitas Wali Songo. Tanggal 10 September. Saya diundang oleh Universitas Wali Songo tanggal 10 September. Dari perwakilan Rabita Alawiyah diundang. Kemudian tiba-tiba kok mereka mau mengadakan dulu tanggal 7-nya sengaja. Kenapa? Kalau saya nggak datang nanti bikin framing alasan. Ya kata saya kalau tanggal 10 kita mau diskusi, di situ aja kita tuntasin. Ngapain saya harus diskusi sebelumnya di Rabita Alawiyah? Kan simpel. Tapi mereka bikin framing. Dan mukibinnya seneng banget itu dikibulin kan? Iya. Dengan framing itu. Manusia yang wajib kita cintai. Selain Nabi Muhammad, manusia yang wajib kita cintai adalah ahli baitnya Nabi Muhammad. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ketika diturunkan ayat innama yuridullahu liyudhiba ankumur risa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Kemudian Ibnu Abbas bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wa man qarabatuka alladhina wajabat alaina mahabbatuhum, siapa kerabatmu
yang wajib bagi kami untuk mencintainya. Ketika turun ayat qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba, Ibnu Abbas bertanya siapa yang dimaksud kurba. Wa man qarabatuka alladhina wajabat alaina mahabbatuhum, kata Rasulullah Aliyun wa Fatimatu wa waladahuma. Ali, Fatimah dan dua anaknya, itulah yang wajib untuk dicintai, itulah yang dimaksud kurba di dalam ayat qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Zaman ayeuna ada orang-orang yang mengambil kurba, merampok makna kurba untuk diri mereka yang ada sekarang. Katanya wajib menghormati habaib berdasarkan ayat qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Di mana istidlalna eta jelema? Dari mana orang yang beristidlal dengan ayat qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba, kemudian al-qurbanya dibelokkan kepada habaib? Emang habaibnya siapa? Turunan Nabi katanya. Kata siapa? Turunan Nabi itu harus bisa diverifikasi berdasarkan 1. Kitab nasab, 2. Kitab sejarah, 3. tes DNA. Kitab nasab putus, tidak ada satupun kitab nasab yang mencatat habaib ini sebagai keturunan Nabi sampai mereka mengaku di abad 9. Tidak ada. Kitab sejarah tidak ada susunan nama-nama dari leluhur mereka para habaib ini yang dicatat dalam sejarah. Mereka bikin sendiri sejarah-sejarah mereka. Katanya seorang imam pada zamannya masing-masing, tidak ada. Secara tes DNA melenceng kemana-mana. Tes DNA-nya keluarga Nabi yang ada sekarang keturunan J1, dia tes DNA-nya G, golep, gatel. Lalu mereka mengaku turunan Nabi berdasarkan apa? Orang mengaku ya boleh-boleh saja, tapi pengakuan itu harus ilmiah. Ilmiah dalam filsafat itu mempunyai syarat. Pertama, dia harus logis, verifikatif, pragmatif. Verifikatif, pragmatif. Ini nasabnya para habaib tidak logis. Kenapa tidak logis? Karena dia mengaku di abad ke-9 tentang orang-orang yang ada di abad ke-4 Hijriah, sementara di abad 4 Hijriahnya sudah ditulis nama-nama keluarga Nabi, nama-nama keturunannya. Katanya mereka keturunan Ahmad bin Isa dari anaknya yang bernama Ubaid. Sementara di kitab nasab yang ada di abad 4, anaknya Ahmad bin Isa tidak ada yang namanya Ubaid. Anaknya Ahmad bin Isa hanya 3, namanya Muhammad, Ali, dan Husain. Lalu berdasar apa mereka mengaku turun Rasulullah dari Ahmad bin Isa? Padahal Ahmad bin Isa tidak punya anak namanya Ubaid. Sederhana sekali.
Hanya begitu saja sebenarnya. Kitab-kitab yang ada di abad keempat, Siri Silsilatil Alawiyah, di abad kelima Tahdibul Ansab Al-Majdi Muntaqilatul Talibiyah, tidak mencatat Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid. Di abad ke-6, seorang ulama ahli sunnah wal jamaah madzhab Syafi'i, pengarang tafsir Mafatihul Ghaib, namanya Imam Al-Fakhrur Razi, di dalam kitab nasabnya yang bernama Asy-Syajaratul Mubarakah menyatakan anaknya Ahmad bin Isa hanya 3. Pertama Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada yang bernama Ahmad. Begitu pula kitab-kitab nasab yang ada di abad ke-7, Al-Fakhri, Al-Asili. Di abad ke-8 ada kitab As-Sabatul Musal. Ini semuanya kitab nasab. Yang saya sebutkan ini kitab nasab. Di abad ke-9 ada Umdatul Talib Al-Kubra, Umdatul Talib Al-Wusta, Umdatul Talib As-Sugra. Semuanya tidak mencatat Ahmad bin Isa punya anak bernama Ubaid, Ubaidillah atau Abdullah. Baru di abad 9 ini para Habib Ba'lawi nulis kitab namanya Al-Burqatul Musyiqah. Kitabnya bukan kitab nasab, kitab tasawuf, kitab kuropat-kuropat, cerita-cerita keramat yang tidak terverifikasi. Itu namanya Kiai Wahono, itu khurafat. Kalau misalnya karamat para wali itu benar, itu namanya karamah. Ditulis oleh orang yang melihat tentang keramatnya seorang kiai, seorang wali, itu namanya keramat. Tapi kalau cerita-cerita palsu, cerita-cerita fiktif akan seseorang kemudian dicatat di dalam satu kitab sementara tidak terjadi pada masanya, itu namanya khurafat, cerita-cerita palsu. Hanya untuk mengangkat performa kesejarahan orang yang dimaksud saja. Sebenarnya orang itu tidak seperti itu, pada masanya nggak dikenal. Seperti katanya Mi'raj 70 kali sehari. Kakeknya Ba'lawi ini Faqih Muqaddam Mi'raj 70 kali sehari. Itu tidak rasional, yang pertama. Yang kedua, pada masanya hidupnya Faqih Muqaddam ini, dia hidup di abad ke-7 Hijriah, 653 Hijriah dia wafat. Tidak ada satu kitab pun yang mencatat tentang sosok bernama Faqih Muqaddam ini. Teaya jelmana. Tidak dicatat. Muridul akhirah itu bisa diharapkan khairnya, kebaikannya, rahmahnya, sedekahnya, perhatiannya, yurja khairu wala yukhsha syarrun. Tidak ada khawatir ini bahaya, ini akan merugikan aku, akan menghancurkan, akan menyiksa aku. Tidak ada. Muridul akhirah, orang merasa aman sama dia. Sehingga wala yu'dhi man adha wala yajfu man jafa. Dia tidak mengganggu orang ganggu dia. Orang ganggu dia nggak diganggu. Orang yang menjauh dia, bahasa Jawanya siwa, nggak nyapa sama dia, dia tetap berbuat baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, Bapak Ibu, tadi kita sudah melihat sebuah video ya, yang mana tadi ada Habib Taufik menjelaskan tentang sifat-sifat seorang ahli surga seperti itu ya, Bapak Ibu. Ya, Habib Taufik berkisah ya. Dan itu juga ada Kiai Imad ya, menantang dari pihak Robito Alawiyah untuk
mengadakan diskusi atau debat ilmiah lagi ya. Dan Kiai Ima juga ya menjelaskan tentang ya sejarah-sejarah seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, itu dia informasi kali ini, semoga bisa diambil manfaatnya. Amin amin. Terima kasih, semoga sehat selalu. Sampai berjumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.